Kami siap Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Macam seorang dua orang aja. Hari kita masih masuk dalam tahun 2023. Oke, sebelum itu saya mengucapkan selamat tahun baru 2023. Oke, sebelum kita teruskan pujian penyembahan, saya ingin katakan Immanuel, Tuhan beserta kita. Immanuel. Sekali lagi dengan penuh semangat. Immanuel, Tuhan beserta kita. Tuhan beserta kita. Immanuel. Haleluya. Mari kita sama bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan lagu ini, yaitu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan, ada satu sobatku yang setia. Setia, tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan sekali, ada satu sobat, ada satu sobatku yang setia. Nama Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, 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 namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan sekali lagi, ada satu. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan nama Yesus, namanya Yesus,
kuduslah Tuhan. Dan kita sambil itu kita memberi yang terbaik kepada Tuhan Yesus kita. Haleluya Yesus. Terima kasih. Inilah kami ya Bapa. Kami datang Tuhan kepada Engkau ya Bapa. Kami serahkan hati dan pikiran kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan kehidupan kami Bapa ke dalam tangan-Mu, Yesus. Tuhan, sebentar lagi ya Bapa, kami akan memberi yang terbaik kepada Engkau ya Bapa. Kau berilah, Kau berkatilah ya Bapa, anak-anak-Mu yang telah memberi yang terbaik bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya.
ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi kita katakan, masuk hadirat-Mu Bapa. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, hiaskan kekudusan di hadapan-Mu Tuhan, hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami dapat rasa kedamaian Bapa, rasakan kedamaian. Haleluya. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Katakan ku sembah Yesus, ku sembah
sangat rindu akan Engkau, sangat rindu akan firman-Mu ya Bapa. Sebab Engkau Tuhan Yesus yang layak disembah, sebab Engkau Tuhan Yesus yang layak ditinggikan Yesus. Haleluya. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan
bukakan Jo. Taruh di sana. Ya, saya jemput Kelvin. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena pernah memberikan Yesus bagi kami mati di kayu salib. Kami tidak akan sekali-kali pernah melupakannya. Tapi hari ini melalui perjamuan kudus ini kami mau ingat kembali peristiwa yang besar untuk keselamatan dunia ini. Bapa, biarlah anggur yang melambangkan darah Yesus, roti yang melambangkan tubuh Yesus yang pernah dipecahkan dan ditumpahkan bagi manusia di bukit Golgota di kayu salib. Biarlah ini menjadi darah dan tubuh Yesus yang membuat kami tidak akan haus dan tidak lapar lagi. Karena Engkau berfirman, akulah air yang turun dari surga, akulah roti yang turun dari surga. Barang siapa yang minum daripadaku dan makan daripadaku, dia tidak akan haus dan tidak akan lapar lagi. Bapa, kuduskan ini untuk kesembuhan kami. Kuduskan ini untuk kemerdekaan dan kelepasan kami. Biar setiap kami umat-Mu yang meminum dan memakan roti ini, mereka akan mengalami kesembuhan, kelepasan, kelegahan, ketenangan, gelombang damai sejahtera dan sukacita surgawi akan melanda hati mereka. Kegelapan akan lari meninggalkan mereka, penyakit lari meninggalkan mereka, sihir perdukunan lari meninggalkan mereka. Hati yang takut, cemas, risau dan tidak yakin diri lari meninggalkan mereka. Sebab darah Yesus yang kami minum dan tubuh Yesus yang kami makan ini adalah sumber kehidupan kami. Sampai Yesus datang yang kedua kali, kami ingin memperingatkannya terus. Bagikan ini kepada jemaat di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ku puji Kau Yesus, ku sembah Kau. Amin. Yesus, amin. Tuhan dan Rajaku, dengan senang hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, yes, amin. Ku ciptakan dengan segenap hati, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku ciptakan. Ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus, ku puji Kau Yesus, ku puji Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan senang hati dan
dengan senang hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi ku kita dengarkan firman Tuhan tentang perjamuan kudus. Yesus telah berfirman kepada kita dari Lukas 22 ayat 19. Dari Lukas 22 ayat 19 demikian firman-Nya. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Jadi saudara, Yesus kata, roti ini adalah tubuhku. Kemudian Yesus kata, cawan ini adalah darahku yang ditumpahkan bagi kita semua. Dan sebaik saya bacakan ayat ini, jemaat sekalian, aminkan. Bukankah cawan, pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Demikian firman Tuhan. Dan sesudah itu Yesus mengucap syukur atas roti itu. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, mari kita angkat roti di sebelah kanan kita. Yesus mengucap syukur atas roti ini. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sambut roti ini, kita makan. Demikian juga kita angkat cawan kita sebelah kanan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita ambil cawan ini, kita meminumnya dalam nama Yesus. Kita berdoa. Kita berdoa dulu. Kita angkat tangan, kita mengucap syukur. Kita bersyukur untuk pengorbanan Yesus, untuk darah Yesus, untuk tubuh Yesus. Tanpa kematian Yesus tidak ada kehidupan untuk kita. Tanpa curahan darah Yesus tidak ada penebusan dosa bagi kamu dan saya. Tanpa darah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan, tidak ada kehidupan kekal bagi kamu dan saya. Bapa, kami bersyukur untuk karya yang indah di kayu salib.
Bapa, kami bersyukur untuk karya Yesus, anak domba Allah yang telah dikorbankan bagi kami. Bapa, kami percaya dengan memakan tubuh Kristus kami tidak akan lapar lagi. Jiwa kami dipuaskan dan dikenyangkan. Dengan mengambil darah Yesus kami tidak akan haus lagi. Bahkan dalam hati kami ada aliran-aliran air hidup. Air itu menjadi mata air di dalam kami. Kami tidak akan haus lagi. Jiwa kami tidak akan kekeringan lagi, Tuhan. Terima kasih Yesus buat curahan darah-Mu yang menyembuhkan kami, yang melepaskan kami, yang memberikan kami kelegahan, yang memberikan kepada kami kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur jika ada kuasa kegelapan oleh perjamuan kudus ini, Tuhan, kegelapan jauh dari kami. Oleh perjamuan kudus ini, Tuhan, ketakutan jauh dari kami. Oleh perjamuan kudus ini, penyakit jauh dari kami. Oleh perjamuan kudus ini, mimpi-mimpi buruk yang mengganggu kami jauh dari kami. Oh Tuhan, oleh perjamuan kudus ini, perkataan-perkataan manusia yang menghukum dan mengutuk kami jauh dari kami, dibatalkan jauh dari kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku akan budi ku cintakan dengan segenap. Dengan senang hati dan dengan senang jiwaku akan bunyi ku cintakan dengan segenap hati. dengan senang hati dan dengan senang jiwaku akan bunyi ku cintakan. Ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan hidup-Mu bagi kami di kayu salib. Tubuh-Mu dan darah-Mu telah Kau berikan untuk kami di kayu salib. Maka inilah nyanyian hati kami. Dengan segenap hati kami berikan hidup kami kepadamu juga Tuhan. Engkau menginginkan hidup kami dan hati kami untuk-Mu Yesus. Kami persembahkannya untuk kemuliaan. Bapak, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu kepada kami Bapa. Kami siap mendengarkannya. Karena firman-Mu itu ketika disampaikan, dia menyembuhkan dan melepaskan. Dia membebaskan dan memulihkan dan memerdekakan kami. Seperti yang Kau katakan, disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya umat-Nya. Disampaikannya firman-Nya, dipulihkannya umat-Nya. In Jesus' name. Kami ikat setiap kegelapan. Kami hardik setiap kegelapan. Keluar dari tempat ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu dalam damai sejahtera, dalam terang dan sukacita Tuhan di tempat ini sambil duduk dalam nama Yesus. Amin. Amin. Mari tepukan untuk Yesus. Kita duduk. Ya, persembahan sudah dijalankan. Jadi yang kamu yang belum sempat memberikan, boleh silakan buat sendiri tanpa dijalankan lagi. Oke, firman Tuhan saya ambil daripada Filipi 3. Filipi 3 ayat
Saudara, hari apa ya semalam ya? Malam hari Sabtu ya. Hari Sabtu. Hari Jumat ya. Hari Jumat. Ketika saya berdoa di rumah saya jam 11 malam ya, kira-kira saya habis berdoa itu ya dekat jam 2, jam 1:30. Jam 1:30 saya habis berdoa. Suatu yang luar biasa terjadi, saudara. Ada orang dari Sabah WhatsApp saya. Dia WhatsApp saya, sudah lama saya tidak kontak orang ini 2 tahun. Ya, dia WhatsApp saya, dia kata, pastor, saya melihat pastor tengah doa peperangan. Dia kata dengan saya. Dan waktu doa pastor doa peperangan terjadi sesuatu pada diri saya, padahal saya di Sabah. Dia. Kalau saya sebutkan kamu pasti kenal orangnya. Bukan Jopendi ya, dia cuma 2 minggu aja. Dia 2 minggu balik, ini 2 tahun dia di Sabah. Dia balik sejak lockdown dulu. Ya, saya ada buktinya, dalam WhatsApp saya ada. Saya tidak mengada-ada cerita. Saya lihat ketika pastor doa peperangan, roh jahat dikalahkan, jatuh, dia kata semua. Saya terjadi sesuatu pada saya, dia kata. Beri tepukan untuk Yesus. Terus saya mau bagikan kepada kamu penglihatan yang Tuhan berikan kepada saya pada hari Senin. Ya, semalam lepas Sunday service, hari Ahad lepas itu, hari Senin itu saya berdoa. Ya, kira-kira pagi subuh ya saya berdoa. Pagi subuh saya berdoa, saya dapat penglihatan dari Tuhan. Saya bagikan ini kepada kamu untuk mendorong iman kamu. Ya, penglihatan ini ya. Ingatkah kamu yang saya ceritakan 2 minggu yang lepas, saya dengar Tuhan bicara dengan saya. Tuhan bicara dengan saya, biarlah perkataan-perkataanku tinggal di dalam hati kamu dengan segala kekayaannya. Itu suara Tuhan kepada saya. Biarlah perkataanku tinggal dalam hati kamu dengan seluruh kekayaan. Itu 2 minggu yang lepas Tuhan bicara dengan saya. Dan ketika saya buka firman Tuhan, dia tidak jauh, dia ada di ayat Kolose 3 ayat 16. Kemudian hari Senin ini, baru-baru ini, ketika saya berdoa, saya dapat penglihatan kunci. Ketika saya melihat kunci ini, langsung saya ambil kunci ini, karena dia di sini, di depan mata saya dikunci. Waktu saya lihat penglihatan saya berdoa itu, bukan mimpi, saudara ya. Ketika saya berdoa, saya ambil kunci itu, dan ada anak saya di depan saya, Isaac. Saya taruh kunci itu di mulut dia. Dan sebaik kunci itu saya taruh di mulut dia, Tuhan berikan saya hikmat, pewahyuan untuk memahami apa maksud penglihatan itu. Maksud penglihatan itu apa yang Tuhan katakan kepada saya? The key is in your mouth. Kunci adalah di mulut kamu. Mulut kamu, perkataan kamu itu kuncinya. Saya percaya kamu paham apa yang saya maksud. Kalau kamu katakan kamu sial, jadilah seperti yang kamu katakan. Tapi kalau kamu katakan aku diberkati, aku percaya, aku disembuhkan, aku dibebaskan, aku dimenangkan, itu yang terjadi pada kamu. Karena mulut kamu, perkataan kamu is the key. Kunci kejayaan. Amin. Pakai ini, saudara. Pakai kunci ini. Tuhan bagi kunci ini. Pakai kunci ini. Pakai kunci ini. Ya, saya tahu kamu sudah biasa dengan apa yang saya katakan ini, karena saya selalu katakan ya. Tapi sekali ini saya katakan lagi sebab Tuhan memperlihatkannya kepada saya. Kita lihat Filipi 3. Ya, ini cumi mata saya ini kamu tengok agak pelik ya, dari Jepun saya beli. Saya beli dari Jepun, harganya Rp5.90. Filipi
3 Filipi 3 ayat 1 hingga ayat 16. Ya, kamu tulis, kalau kamu bawa buku, bawa pen, kamu tulis dulu. Di rumah kamu baca. Ya, Filipi 3 ayat 1b hingga ayat 16. Kemudian kamu tulis Lukas 22 ayat 19. Kemudian kamu tulis 1 Korintus 10 ayat 16 hingga 17. Kemudian kamu tulis 1 Korintus 11 ayat 23 hingga 25. Angin terlalu kencang sini. Laju anginnya, jadi saya pindah. Oke. Filipi 3 ayat 1b. Saya terus bacakan kepada ayat kunci kita, yaitu ayat 8. Tapi kamu baca keseluruhan ayat ini di rumah, ayat 1b hingga 16. Kemudian baca Lukas 22 ayat 19. Baca 1 Korintus 10 ayat 16 hingga 17. Baca 1 Korintus 11 ayat 23 hingga 25. Oke, ayat 8 demikian firman Tuhan. Oke, di sini dikatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena itu, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saya ulangi ayat ini. Saudara perhatikan di sini dikatakan, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Saudara, semuanya ini boleh kamu terjemahkan apa saja yang ada di dunia ini. Apa saja yang kamu miliki, apa saja yang kamu banggakan, apa saja yang kamu nikmati, apa saja yang kamu anggap hebat, apa saja, semuanya. Tapi Paulus katakan, pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada apa saja yang kita anggap mulia di dunia ini. Saudara, yang berkata kepada kita ini adalah Rasul Paulus, bukan orang sembarangan. Dia adalah seorang guru teologi, seorang pakar Taurat, seorang ahli kitab, seorang penganiaya jemaat Kristen. Ya, Paulus menganiaya jemaat Kristen dulu, menganiaya murid Yesus, menghukum mati orang-orang yang memberitakan Injil. Dulunya Paulus. Tapi ketika Tuhan Yesus menangkap Paulus, ketika dia berjumpa dengan terang Tuhan, langsung dia tersungkur dan jadi buta 3 hari. Setelah dia buta, dia disembuhkan oleh salah satu murid Yesus dan dia mulai melihat. Kemudian dia pergi memberitakan Injil dan bersaksi, Yesuslah juru selamat, Yesuslah jalan, Yesuslah dan kebenaran dan kehidupan. Dia bersaksi, Yesuslah terang. Mulai dia bersaksi. Itu sebabnya dia katakan, pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semua apa yang kita miliki, apa yang kita simpan, pengalaman kamu, harta kamu, semua, daripada semua itu, pengenalan akan Yesus lebih mulia. Kenapa, saudara? Tanpa pengenalan akan Yesus, kita tidak dapat enjoy dengan apa yang kita miliki sekarang. Kita tidak dapat menikmati apa yang kita miliki hari ini kalau kita tidak ada Yesus. Katakan kamu ada harta, kamu ada banyak kereta, kamu ada banyak uang, kamu ada banyak makanan, kamu ada pekerjaan yang baik, kedudukan yang baik, posisi yang baik, pangkat yang baik.
Tetapi kalau kamu tidak ada Yesus, yang baik itu tidak dapat kamu nikmati. Kamu tanya Michael Jackson, kenapa dia mati? Makan pil, obat tidur, terlampau banyak. Macam secara tidak langsung ya bunuh diri. Banyak lagi orang-orang hebat, orang-orang kaya yang memiliki dunia ini, tetapi mereka tidak menikmati apa yang mereka miliki. Itu sebabnya Paulus bersaksi, katanya pengenalan akan Yesus lebih mulia, mengenal Yesus lebih baik, mengenal Yesus lebih hebat. Ya. Oleh karena dialah, oleh karena Yesuslah aku telah melepaskan semuanya itu. Ya, Paulus kata, aku melepaskan semuanya, aku melepaskan apa yang kubanggakan, aku melepaskan semua apa yang aku mimpi-mimpikan dari dunia ini, aku lepaskan semuanya itu dan aku anggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi saudara, tajuk kita pagi hari ini, supaya aku memperoleh Kristus. Coba ikutkan kata saya. Ya, ikutkan bersama-sama dengan saya dengan suara yang kuat. 1, 2, 3. Supaya aku memperoleh Kristus. Itu tajuk kita. Supaya aku memperoleh Kristus. Supaya kamu memperoleh Kristus. Saudara, ketika kita dilahirkan dari keluarga Kristen, ya, ketika kita menjadi Kristen, pernahkah kita berpikir bahwa kita perlu juga menambahkan daripada kekristenan kita, yaitu Yesus dalam hati kita? Karena kekristenan ataupun agama tanpa Yesus di hati kita tidak lengkap. Karena kehadiran Yesus di dalam hati kamu dan saya, itulah yang membuat kita menjadi orang Kristen yang sempurna, orang Kristen yang lengkap, orang Kristen yang hidup. Ingat Sunday Ahad lepas, ya, Ahad lepas firman Tuhan tentang apa? Tajuknya supaya aku tetap hidup. Ya, Rosa ingat. Supaya aku tetap hidup. Ahad lepas. Tapi Ahad ini supaya aku memperoleh Kristus. Hampir mirip, saudara, ya. Supaya aku memperoleh Kristus. Apa yang aku harus perbuat supaya aku memperoleh Kristus? Atau kalau kamu sudah memperoleh Kristus, kalau sudah ada Yesus dalam kamu, apa yang aku harus perbuat supaya Yesus dalam aku tidak keluar? Yesus dalam kita ini, saudara, sahabat kita, kawan kita. Kita harus bergaul dengan dia, bercakap dengan dia, berdoa dengan dia, berdoa bersama dia, merenungkan firman Tuhan bersama dia. Jadi kita perlu menjaga kita punya tingkah laku, kita punya perkataan, pikiran kita, semua kita harus jaga supaya Yesus tidak keluar dari kita. Saudara, saya ingin menekankan 4 poin, 4 perkara, 4 penekanan yang kita mau lihat supaya kita memperoleh Kristus. Atau kalau kamu sudah memperoleh Kristus, kalau Kristus sudah ada dalam hati kamu, perhatikan 4 perkara ini untuk kamu jangan sampai salah, ya, dalam tindakan ataupun pergaulan ataupun tingkah laku ataupun persekutuan ataupun dalam ibadah. Poin yang pertama, mari kita lihat Filipi 3 tadi ayat 2. Dalam ayat 2 dikatakan di situ, hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Bukan anjing yang depan rumah kita, saudara. Ya, bukan anjing itu. Ya, saya ulangi, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Saya bacakan juga Filipi 1 ayat 17. Tetapi yang lain
karena kepentingan sendiri dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka akan memperberat bebanku dalam penjara. Saudara, maksudnya saudara, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, terhadap pekerja-pekerja yang palsu dan pekerja-pekerja yang jahat. Maksudnya di sini saudara, tidak semua gereja kamu boleh masuk. Karena ada pekerja-pekerja palsu. Ada pendeta-pendeta palsu. Ada nabi-nabi palsu yang membawa ajaran palsu. Saya dulu suka memperingatkan ya, kalau kamu maju ke depan untuk didoakan, jangan kemana-mana kamu pergi jumpa satu orang hamba Tuhan, jumpa satu orang pastor, jumpa satu orang penginjil, kamu mau kasih kepala kamu ditumpang tangan. Karena kalau mereka adalah hamba Tuhan palsu atau pendeta palsu, membawa ajaran palsu, membawa ajaran sesat, kalau kepala kamu ditumpangkan tangan oleh dia, maka yang transfer dari pendeta ini adalah roh palsu, roh sesat, roh jahat, roh kegelapan. Roh kegelapan. Jadi kalau kita pergi beribadah, kalau kita pergi ke gereja, kamu harus dengarkan ajarannya. Itu sebabnya saya mendorong anak-anak Tuhan di sini miliki Bible. Teringat saya. Kelvin tolong ambil Bible merah satu untuk Nicole. Juga untuk dua. Berapa orang? Jadi kalau kita beribadah, kita membawa Bible kita sendiri, kitab suci kita sendiri, kita dapat ketahui yang pastor itu baca dalam Bible kah? Yang pastor itu ajarkan dalam Bible kah? Yang pastor itu khotbahkan dalam Bible kah? Kalau iya, itu betul. Kemudian kamu perlu lihat perangai pastor itu, tingkah laku pastor itu, karakter pastor itu sesuaikah dengan Bible? Kalau sesuai, itu betul ajarannya. Kalau kamu lihat saya selepas khotbah duduk di kedai arak, minum arak, saya pendeta sesat. Ya? Kalau kamu lihat selepas saya berkhotbah, saya main judi, saya beli nomor eko, saya isap rokok, isap dada, saya pendeta sesat. Yesus kata sebuah pohon itu dikenal dari buahnya. Kamu boleh melihat buah saya melihat buah kamu. Tingkah laku kamu, karakter kamu, perbuatan kamu, pergaulan kamu, semuanya itu harus memanifestasikan firman Tuhan yang kamu dengar, yang kamu baca, yang kamu renungkan. Jadi tidak semua gereja ada terang Tuhan. Tidak semua gereja ada Injil dari surga. Tidak semua gereja ada utusan Tuhan. Utusan iblis menyamar seperti malaikat terang. Kamu kenal domba berbulu serigala. Kamu uji dulu ajarannya, uji dulu rohnya, uji dulu. Saya pernah waktu pengalaman saya pelayanan dulu di Batam, saudara. Ada satu orang suami istri. Dia tidak manifestasi, dia tidak kerasukan, tapi memang dari tingkah lakunya suspek, dicurigai ada roh jahat dalam dia. Dan saya sengaja memilih satu ayat dari sudah lama ini, kira-kira 25 tahun yang lalu ya. Mungkin ayat yang saya suruh dia baca itu dari 1 Yohanes 1 tuh ya. 1 Yohanes 1 mungkin ayat 1, 2, 3 itu mungkin di situ. Ayat itu berkatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Yesus itu telah datang dari surga. Ketika itu part ya, saya suruh dia baca, ketika sampai kepada part bahwa Yesus itu adalah anak Allah, Yesus itu adalah roh Allah, dia berhenti, dia tidak berani membaca bagian itu. Takut dia membaca. Waktu saya mau memaksa dia membaca, matanya melotot ke saya gini. Jeling matanya gini. Saya susah mau buat mata melutut. Gimana caranya? Mata yang melutut gini, jeling kepada saya, macam marah gitu.
Dari situ ketahuan ada roh jahat. Macam Buddha baju merah tadi itu. Tadi waktu kamu gendong kan saya ke toilet, basuh tangan kan, saya berdiri sebelah dia. Saya tengok dia terus dia gini dia tak mau tengok ya. Dia itu ada, ya dia perlu didoakan. Dia perlu didoakan. Dan poin yang kedua, saudara, kita lihat ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Di situ dikatakan supaya kita memperoleh Kristus. Ayat 3 berkata, kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Di sini dikatakan kita orang-orang yang beribadah dengan Roh Allah. Kita tidak percaya kepada hal-hal yang lahiriah. Jadi untuk memperoleh Kristus, kita harus beribadah dengan Roh Allah. Roh Allah, Roh Kudus, Roh yang membangkitkan Yesus harus tinggal dalam kita. Barulah kita dapat beribadah kepada Kristus. Maksudnya barulah kita dapat mengenal Kristus, datang kepada Kristus. Ya, ada di sini saya ingin kita baca Kisah Para Rasul 1 ayat 5. Saudara, dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 5 ini, di situ Yesus memperingatkan. Ya baik, kita baca dulu. Yesus memperingatkan para murid-muridnya supaya mereka jangan meninggalkan Yerusalem. Supaya mereka tetap di Yerusalem menunggu janji Bapa. Kata Yesus kepada para muridnya. Ayat 5. Ya, sebab Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan saudara, apa yang dikatakan Yesus kepada para murid ini? Sebaik Yesus bangkit dari kuburan, dia berjumpa dengan murid-muridnya, dan dia berkata kepada muridnya, Yohanes akan membaptis kamu dengan air. Ya, seperti pastor membaptis jemaat dengan air. Tetapi Yesus akan membaptis kamu dengan Roh Kudus, kata Yesus. Ini peringatan amaran Yesus kepada murid-muridnya bahwa mereka harus tunggu Roh Kudus dicurahkan. Coba kita baca lagi dalam Lukas 24 ayat 49. Dan ini perkataan Yesus juga ya. Ini perkataan Yesus selepas dia bangkit, tetapi sudah dekat dia mau naik ke surga. Ya, dia sudah mau naik ke surga. Dalam Lukas 24 ayat 49. Yesus katakan begini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 5, Yesus katakan kamu akan diperlengkapi dengan Roh Kudus. Dalam Lukas 24 ayat 49, Yesus berkata, kamu akan diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Kita lihat Yohanes 4 ayat 24. Jadi Yesus mengingatkan murid-muridnya, kamu perlu Roh Kudus. Jangan kemana-mana. Kamu perlu kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Jangan kemana-mana. Tunggu di Yerusalem, kata Yesus. Sebenarnya Yesus tengah berbicara kepada murid-murid, kamu harus terima Roh Kudus dulu, kata Yesus. Sebenarnya itu dia. Seperti dalam Yohanes 4 ayat 24 ini. Di situ dikatakan Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi kita memerlukan Roh Kudus untuk menyembah Bapa dalam kebenaran.
Jadi kalau kita ada Roh Kudus dalam kita, maka kita dapat menyembah Bapa dalam kebenaran. Jadi kita tidak lagi menyembah Bapa menurut cara kita, menurut kedagingan kita, menurut pikiran duniawi kita. Tetapi Roh Kudus akan membantu kamu. Itu sebabnya di sini dikatakan dalam Filipi 3 ayat 2 itu, kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus dan tidak pernah percaya kepada hal-hal lahiriah. Jadi saudara, kunci yang kedua supaya kita memperoleh Kristus, kita harus beribadah dalam Roh Kudus. Kalau kamu sudah ada Roh Kudus, jangan campurkan Roh Kudus dengan ajaran nenek moyang. Itu intinya dalam Filipi 3 ayat 3 ini. Kita orang yang beribadah dalam Roh Kudus. Jadi jangan kita mencampur adukan ajaran Kristen, ajaran Yesus, cara menyembah yang Yesus ajarkan. Jangan kita campurkan dengan ajaran nenek moyang. Jangan kita campurkan dengan ajaran menurut kata orang. Jangan kita campur adukan ajaran Yesus dengan ajaran manusia. Ya, kita tidak boleh pilih dua-dua, ya. Ya, kita mau Roh Kudus supaya Yesus menolong kita, tapi kita mau juga menyembah nenek moyang. Ya, menyembah nenek moyang di bawah pohon besar, di tempat-tempat keramat, menyembah orang-orang yang sudah mati, atau mencuci perkakas-perkakasnya yang mistik, yang rahasia, atau yang penuh dengan kenangan, contohnya. Dimandikan mungkin. Ya, dimandikan. Kita aja mandinya pakai sabun aja, dia mandinya mesti pakai bunga. Kita harus pilih, jangan campur adukan. Ketika kamu mencampur adukan ajaran Yesus dengan ajaran nenek moyang, kamu tidak akan memperoleh Kristus. Tidak akan memperoleh Kristus. Karena ada firman yang berkata bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang cemburu. Dia Allah yang cemburu. Kalau kamu beribadah kepada Yesus, kamu harus beribadah kepada Yesus dengan Roh Kudus, dalam roh dan kebenaran. Dalam Roh Kuduslah kamu harus memuji, harus menyembah Tuhan. Berarti kamu harus taat kepada Roh Kudus, kamu harus dipimpin oleh Roh Kudus, kamu harus digembala oleh Roh Kudus, kamu harus takut kepada Roh Kudus, kamu harus semuanya rujuk kepada Roh Kudus. Roh Kudus itu roh yang lemah lembut, saudara. Dia memberikan kamu damai sejahtera di hati kamu, sukacita di hati kamu, ketenangan di hati kamu, kedamaian di hati kamu. Ketika Roh Kudus masuk, beban kamu itu diangkatnya. Ya. Tidak mungkin Roh Kudus masuk kamu terus stres, tidak mungkin. Kalau hidup kekristenan kamu masih dalam stres, ketakutan, kecemasan, kerisauan, hari-hari seperti ini, berarti Roh Kudus belum masuk. Kalau hari-hari mimpi hantu, mimpi yang menakutkan, mimpi yang mengerikan mendatangi kamu dalam tidur kamu, mungkin mencekik kamu, mungkin menghempap kamu hari-hari seperti ini, kalau tidak ada Roh Kudus, kamu tidak dapat menghalau roh itu. Kita perlu Roh Kudus supaya kita memperoleh Kristus. Karena Roh Kudus itu Roh Kristus. Dan yang ketiga, saudara, mari kita lihat poin yang ketiga supaya kamu memperoleh Kristus. Lihat ayat 9. Ayat 9 berkata, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentahati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Dan poin yang ketiga ini, saudara, kita tidak boleh menyembah Tuhan dengan kebenaran kita. Di sini dikatakan kita tidak menyembah
Tuhan dengan kebenaran aku sendiri. Paulus kata, aku tidak datang kepada Tuhan dengan kebenaranku sendiri. Karena dulu Paulus menganggap melakukan hukum Taurat itulah kebenaran. Disunat itulah kebenaran. Tiap tahun mempersembahkan korban domba lembu itulah kebenaran. Menurut Paulus dulu ajaran Taurat. Dulu seperti itu. Kalau kamu tidak disunat, oh kamu sesat. Oh, kalau kamu tidak persembahkan kambing tiap-tiap tahun, oh kamu sesat. Tetapi Paulus kata, ajaran-ajaran dalam hukum Taurat dan ajaran-ajaran nenek moyang seringkali mempengaruhi hati orang-orang yang percaya. Sehingga mereka beribadah menurut kebenaran mereka, menurut pimpinan mereka, menurut cara mereka. Seolah-olah mereka tidak update. Padahal kedatangan Yesus itu menggenapi hukum Taurat. Kamu tidak perlu lagi disunat, tidak perlu lagi korban, tidak perlu lagi ini, itu semua ajaran Taurat tidak perlu lagi. Semua sudah digenapi dalam Yesus. Ya. Saudara, dalam Yesus, dalam ajaran Taurat, imam itu lain. Korban itu lain. Tapi dalam ajaran Yesus, Yesuslah imamnya, Yesuslah korbannya. Jadi kita harus datang kepada Tuhan bukan dengan kebenaran kita, tetapi dengan kebenaran yang kita percaya, beriman kepada Yesus. Jadi kita perlu datang dengan iman kepada Yesus. Iman Yesus harus ada pada kita. Yesus berikan aku iman yang ada padamu. Berikan aku percaya kepadamu Yesus. Berikan aku iman, percaya kepada perkataanmu, kepada firmanmu Yesus. Supaya aku datang kepadamu, beribadah kepadamu dengan kebenaranmu, dengan imanmu, dengan firmanmu Yesus. Bukan kebenaran menurut kita. Kan ada orang seperti ini. Suka hati aku lah, menurut aku ini yang benar. Oh, itu gereja kamu lain. Tidak benar. Jadi kebenaran ini saudara, rujukannya bukan bangunan gereja. Rujukannya adalah apa kata Yesus. Bible ini rujukannya. Amin. Bible ini rujukannya. Sekali lagi saya ulangi. Bible ini harus menjadi rujukan kamu dan saya. Untuk memastikan kita beribadah kepada Tuhan dengan kebenaran yang dari Tuhan. Bukan kebenaran dari gereja-gereja tertentu, ataupun dari orang-orang tertentu, atau dari imam-imam atau pendeta-pendeta tertentu. Bukan. Tak kira siapapun imamnya, siapapun pendetanya, siapapun penginjilnya, siapapun misionarisnya, kalau semua yang dikatakannya tidak ada dalam Alkitab, atau terpesong daripada Bible ini, berarti itu bukan ajaran Kristus. Jadi seringkali kita tidak memperoleh Kristus, padahal kita ke gereja hari-hari. Kita beribadah setiap hari Ahad, kita memuji Tuhan setiap hari Ahad, memberikan persembahan setiap hari Ahad, tetapi kita tidak memperoleh Kristus dalam hati kita. Karena kita berada di tempat yang salah, ajaran yang salah, gembala yang salah. Saudara, kalau gembala kamu tahu kamu ada roh jahat, tapi dia takut mendoakannya, something wrong. Kenapa dia takut? Padahal Tuhan sudah mengistiharkan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa, kata Yesus. Kamu akan mengusir setan-setan demi namaku, kata Yesus. Kenapa mesti takut mendoakannya? Bukankah ini tugas semua anak-anak Tuhan? Tugas seorang pastor, tugas seorang gembala, tugas seorang penginjil. Sebab saya pernah dengar, ada hamba Tuhan yang takut mendoakan orang.
Malah ketika, contohlah ini orang yang kerasukan. Saudara tahu apa kata orang yang mendoa kepada orang yang kerasukan ini? Tenang-tenang ya, tenang-tenang. Tenang. Kamu jangan kacau saya tidak kacau kamu. Tenang. Itu takut. Kenapa dia takut? Karena dia tidak memperoleh Kristus. Dia tidak ada Kristus dalamnya. Kalau dia tidak ada Kristus, tentu jemaat yang digembalakan pun tidak ada Kristus. Jadi kita tidak beribadah menurut kebenaran kita. Ya. Jadi pendapat kamu, kebenaran kamu, ya, idea kamu, teologi kamu semuanya ketepikan kalau kamu mau menyembah Tuhan. Supaya kamu memperoleh Kristus, ketepikan pandangan-pandangan kamu, pendapat-pendapat kamu, kritik-kritik kamu, komen-komen kamu, ketepikan semuanya itu. Jadi saudara, ketika kita mendengar firman Tuhan, kita harus terima kebenaran ini. Dan menurut kebenaran inilah kita beribadah, menjalankan kehidupan kita, berkelakuan dalam hidup kita sehari-hari, bertingkah laku dalam kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya kamu memperoleh Kristus. Ya. Saya ingat saudara, ketika saya memperoleh Kristus, seluruh hidup saya berubah. Maksudnya yang berubah, ya rambut tetap, misai kamu tetap. Tetapi jiwa, roh kamu, hati kamu berubah. Pernah saya terpikir ya, waktu saya pertama terima Yesus, saya bercakap sendiri dengan diri saya. Saya kata hebatnya Yesus ini luar biasa. Semua penyakit saya hilang, bahkan penyakit yang saya tidak ketahui pun hilang. Kan ada penyakit dalam badan kita yang kita tidak tahu ya. Itu pun hilang. Jadi Yesus tidak perlu diberitahu, Tuhan aku sakit pinggang, Tuhan aku sakit lutut, Tuhan aku sakit tekak. Kita teruskan aja beribadah kepada Tuhan sesuai dengan firman, sesuai dengan kebenaran Tuhan. Apa kalau orang di luar sana mengejek kamu, mencemooh kamu, menghina kamu, merendahkan kamu, mengatakan, oh ini gereja yang betul, sana sesat. Itu sebabnya saya kata, kamu harus mempunyai Bible. Ketika orang berkhotbah, buka Bible kamu. Kalau firmannya itu dibacanya betul, tapi sampaikannya salah. Boleh jadi seperti itu. Yang dibacanya betul, yang disampaikannya tak tahu apa yang disampaikannya. Keluar daripada firman Tuhan. Yang terpesong yang disampaikannya, yang sesat yang disampaikannya. Saya ingat cerita Dewaras kepada saya hari itu ya. Pastor, kami satu keluarga sakit di Kalangkabut. Telepon pendeta saya untuk datang berdoa. Pendetanya bilang, saya masih ingat lagi ya, pendetanya bilang, kamu baca aja Alkitab itu deh kata. Dia ini bukan sakit biasa tuh, kena santau dari satu keluarga. Udah tak boleh tidur, udah ketakutan semuanya tengah malam nih, udah risau, udah stres. Masih boleh pastor ini kata melalui telepon, kamu baca Alkitab, kamu renungkan, kamu percaya. Macam mana perasaan kamu kalau kamu telepon saya? Pastor, saya tidak boleh tidur jam 12, jam 1 pagi, saya asih roh jahat, asih nampak saya aja. Kemudian apa jawaban saya? Kamu bacalah Alkitab tuh. Baca lagi, nampak baca lagi. Kalau saya tidak ada datang, padahal kamu udah ini case kamu, masalah kamu ini bukan satu hari. Ya, yang dihadapi oleh Dewaras ini bukan satu hari. Case-nya ini udah 6 bulan nih. 6 bulan. Jadi kalau kita tidak memperoleh Kristus, kita akan ketakutan untuk mendoakan orang. Kita akan ketakutan menghadapi orang. Jadi supaya kamu memperoleh Kristus,
Marilah kita beribadah bukan dengan kebenaran yang dari diri kita, bukan kebenaran dari nenek moyang kita, bukan kebenaran dari kata orang, tapi kebenaran dari kata Bible. Sesuaikan dengan Bible. Kamu harus terima kebenaran dalam Bible. Dan poin yang keempat, supaya kita memperoleh Kristus, ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Nah, ini ayat favorite, saudara. Paulus berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Ingat perkataan pertama. Ini kuncinya, poin yang langkah keempat supaya kamu memperoleh Kristus. Apa kata Paulus? Yang ku kehendaki. Itu dia. Saudara, yang aku kehendaki, yang Paulus kehendaki, yang kamu kehendaki harus sama. Supaya kita memperoleh Kristus. Amin. Itu kata Paulus. Apa kata Paulus? Yang ku kehendaki, yang ku inginkan, yang ku rindukan, yang aku maukan, yang aku idam-idamkan adalah untuk memperoleh Yesus. Dan bersekutu dalam penderitaan Yesus. Rela dalam penderitaan demi Yesus. Rela dalam kesusahan demi Yesus. Rela dihina, rela tidak kerja hari Ahad demi Yesus. Biar orang menghina kita, mengejek kita, mencaci maki kita, tidak menghormati kita, memandang rendah kamu, diam saja demi Yesus. Kalau orang maki kamu, kamu balas maki, maka kamu tidak menghendaki Yesus maksudnya. Ya? Kalau orang jadi gangster, kamu punya jadi gangster lawan dia, maka batallah apa yang kamu kehendaki mau menjadi seperti Yesus. Batal. Jadi kehendak kamu itu penting supaya kamu memperoleh Kristus. Kamu harus mempunyai kehendak, mempunyai keinginan hati, mempunyai komitmen diri kamu sendiri untuk memperoleh Kristus. Maksudnya dalam diri kamu sendiri harus ada peranan yang kamu mainkan. Peranan Yesus sudah. Dia sudah datang ke dalam dunia, dia sudah menderita di dunia ini, dan dia sudah pikul salib sampai ke bukit Golgota, dan dia telah dibunuh di sana. Itu peranan Yesus. Sekarang peranan kamu apa? Peranan saya apa? Jadi ada peranan yang kamu harus mainkan. Contohnya kalau ada seseorang yang saya doakan supaya bebas dari roh jahat. Selepas saya doakan, orang itu perlu mainkan peranan dia untuk maintain kelepasan dan kemenangan itu. Ya sama dengan kamu beli kereta dari dealer. Ya. Kamu cuma diajar sekali, dicakap sedikit aja di situ. Selepas dia lepas tangan kereta kepada kamu, kamu harus mainkan peranan kamu. Jaga kereta itu. Maintain kereta itu, minyak hitamnya, filternya, semuanya maintain tentang kereta itu. Jadi apa yang membuat kita gagal memperoleh Kristus? Karena kita melupakan peranan kita. Mainkan peranan kamu sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang ingin memperoleh Kristus. Mainkan peranan kamu. Mainkan peranan kamu. Karena kalau selepas saya doakan seseorang yang diganggu roh jahat, kemudian dia pulang, tetapi beberapa minggu kemudian roh jahat datang lagi, atau beberapa bulan kemudian roh jahatnya datang lagi. Apa yang dibuat orang itu selepas didoakan? Kalau dia tidur saja, asal lihat wayang Korea saja, ya roh jahatnya datang lagi. Ya saya tidak larang kamu tengok wayang ya. Ya tengoklah.
setahun sekali. Pilih wayang yang bagus. Contohnya wayang-wayang India yang Tamil yang boleh buat kamu nangis. Wayang Bollywood kan orang semua nangis kalau tengok wayang Bollywood. Saya ingat dulu waktu saya di Batam mau buat penginjilan itu. Rumah dormitori ini tempat tinggal pekerja kilang, beribu rumah, ratusan rumah itu. Setiap pintu bayang Bollywood. Setiap pintu saya jalan rumah ke rumah. Semua lagu kuat-kuat lagi suaranya ini, suaranya kuat dia buka. Taulah lagu-lagu Bollywood tuh kan, orang suka tengoknya, apalagi bajunya nampak ininya apa namanya ini lupa. Pusat. Apa sudah? Ya. Macam mana dia mau bebas daripada roh jahat selama-lamanya? Peranannya apa? Hari ini doakan, besok tengok Bollywood. Hari ini doakan, besok tengok Jepun. Hari ini doakan, tengok Korea. Peranannya kalau dia cuma tidur, duduk aja, relax ya. Roh jahat datang lagi, penyakit datang lagi, masalah datang lagi. Ya, saya pernah doakan satu orang di gereja, bukan di gereja ini, satu lagi ya, dulu di CLA ya. Ada 2 tahun lebih itu orang tidak pernah ke gereja. Kembali cara hidup yang lama, duniawi. Akhirnya rohnya kembali, roh jahat kembali lagi. Jadi selepas kita didoakan, peranan kita adalah setia beribadah, setia merenungkan firman. Lakonkan apa yang kamu baca. Kalau firman Tuhan kata jangan mencuri, jangan mencuri. Jangan mendendam, jangan mendendam. Jangan cemburu, jangan cemburu. Jangan iri hati, jangan iri hati. Ampunkan, berikan pengampunan. Ya, firman Tuhan kata ampunkan, kamu harus mengampuni. Kalau firman Tuhan kata berilah, kamu harus memberi. Kalau firman Tuhan kata bertobatlah, kamu harus bertobat. Kalau firman Tuhan kata kamu harus merendahkan diri, kamu harus merendahkan diri. Jadi ini peranan-peranan kita yang harus kita lakonkan, kita mainkan di dunia ini sambil kita menunggu Yesus datang. Jadi apa tajuk kita tadi saudara? Supaya aku memperoleh Kristus. Pertama, kita harus hati-hati di mana kita beribadah. Jangan sampai salah. Salah rumah ibadah, menerima salah gembala, menerima salah ajaran. Itu pertama. Poin yang kedua, kita harus beribadah dalam roh Tuhan. Berarti kamu memerlukan roh Tuhan dalam kamu. Kamu tidak boleh campur adukan ibadah dalam Roh Kudus untuk Kristus kepada ajaran nenek moyang. Tidak boleh dicampur. Pilih salah satu. Kalau kamu pilih ajaran nenek moyang, kamu tidak akan peroleh Kristus. Kenapa kita harus memperoleh Kristus, saudara? Kenapa ini penting? Kenapa ini satu isu yang besar? Kita harus memperoleh Kristus. Ya, kita jadi Kristen bukan kita kesuka pokok Christmas. Amin. Dulu sebelum saya jadi Kristen pun saya tidak tahu nih pokok Christmas. Bukan sebab pokok Christmas lampu-lampunya aku mau jadi Kristen lah. Tidak saudara. Bukan karena melihat orang Kristen bajunya smart-smart, tainya bagus, kasutnya bagus-bagus, pergi gereja. Dapat geprennya pun bagus-bagus. Bukan sebab itu saya pergi gereja. Saya pergi gereja sebab saya mau memperoleh Kristus. Kenapa saya beria-ria mau memperoleh Kristus? Karena firman berkata, Yesus itu adalah terang. Yesus itu adalah roti kehidupan. Yesus itu adalah air kehidupan. Yesus itu adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Yesus itu adalah gambar wujud Allah, cahaya kemuliaan Allah. Yesus itulah yang menjadikan dunia ini. Dan Yesuslah yang menopang kamu dan saya dengan firman dan perkataannya.
Itu sebabnya kita beria-beria, aku mau memperoleh Kristus. Katakan saudara, aku mau memperoleh Kristus. Aku mau memperoleh Kristus. Inilah visi kita. Inilah sasaran kita. Ini cita-cita kita. Saya suka apa dikata Paulus poin keempat tadi. Yang ku kehendaki ialah. Coba kamu tanya diri kamu sendiri. Yang kamu kehendaki apa? Pastikan ya, bukan pokok Christmas. Bukan baju Christmas. Bukan topi Santa Claus. Bukan itu. Yang ku kehendaki adalah mengenal Yesus. Kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Yesus dalam kematiannya. Ini salah satu ayat favorit yang saya suka, ayat ini. Ketika saya berdoa, saya katakan, Bapa, yang kuinginkan adalah Kristus. Supaya aku menjadi serupa dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Saya berdoa seperti itu. Pakai ayat firman Tuhan untuk doa kamu. Saudara, dalam hati kamu, kamu harus berkata, yang ku kehendaki adalah Kristus. Yang ku kehendaki adalah Kristus. Yang ku kehendaki adalah Kristus. Yang ku inginkan adalah Kristus. Yang ku idamkan adalah Kristus. Yang ku rindukan adalah Kristus. Mengapa? Supaya aku memperoleh Kristus. Karena kalau kamu tidak menghidam-hidamkan Yesus, kamu tidak memperoleh Yesus. Sama. Kalau contohnya ketika kamu duduk ini, dalam pikiran kamu, oh aku mau makan mie kolo. Kamu hidam-hidamkan ini, kamu hidam-hidamkan, pasti kamu akan dapat mie kolo nanti. Amin. Ya, ini contoh aja ya. Sebab saya tidak tahu pikiran kamu ada mie kolo atau apa, kita tidak tahu. Saya bagi kamu contoh. Sekarang Paulus bertanya kepada kamu dan saya, yang kamu kehendaki apa, saudara? Harap yang kamu kehendaki adalah sama dengan yang Paulus kehendaki, sama dengan yang saya kehendaki. Mari kita sama-sama mempunyai kehendak yang sama. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita harus menghendaki untuk memperoleh Yesus. Yesus. Karena tanpa Yesus tiada keselamatan. Tiada kehidupan yang kekal tanpa Yesus. Jadi mari kita bawa pulang firman ini, saudara. Kita berdiri. Kita berdoa. Biarlah kamu buka hati kamu. Dan saya nanti akan mendoakan. Ya, beberapa orang yang mau didoakan boleh maju ke depan nanti ya. Haleluya. Haleluya. Saudara, inilah yang harus menjadi doa kamu hari pagi ini. Kamu katakanlah kepada Bapa, katakan, Bapa, supaya aku memperoleh Kristus dalam hidupku. Ada 4 perkara yang ditekankan supaya kamu memperoleh Kristus. Pertama dikatakan, hati-hati dengan anjing-anjing, ajaran-ajaran jahat, pengajar-pengajar sesat. Hati-hati. Ini termasuk dengan pergaulan-pergaulan kamu yang tidak baik. Hati-hati dengan pergaulan yang tidak baik. Kalau kamu mempunyai pergaulan yang tidak baik, dengan kumpulan-kumpulan pemabuk dan pencemooh, kamu tidak akan memperoleh Kristus. Walaupun kamu tidur di gereja 10 tahun. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan campur adukan ajaran Kristus melalui Roh Kudus kepada ajaran lain, ajaran nenek moyang. Jangan. Dan yang ketiga, jangan beribadah kepada Tuhan menggunakan kebenaran-kebenaran kata orang yang dari luar sana, kata nenek moyang yang dari luar sana. Bersembahlah Tuhan dengan kebenaran yang ada dalam Bible kita, Bible kamu.
Sehingga kamu mendengar firman Tuhan yang ada dalam Bible ini adalah kebenaran firman yang tidak boleh kamu kritik. Tidak boleh kamu bersungut karenanya. Tidak boleh kamu komplain karenanya. Itulah sebab dinamakan kita harus beribadah dengan kebenaran yang dari Kristus. Dan yang keempat, kamu harus mempunyai kehendak. Kehendak kamu harus kamu hidupkan. Kehendak kamu harus kamu nyalakan. Kehendak kamu untuk memperoleh Kristus harus ada. Kamu harus ada kemauan. Dorong diri kamu untuk mau mengenal Yesus. Berikan semangat dan dorongan kepada diri kamu sendiri. Aku mau beribadah, aku mau menyembah Tuhan, aku mau membaca firman, aku mau merenungkan firman. Inilah kehendak aku supaya aku memperoleh Kristus. 4 perkara ini kamu harus simpan dalam hati kamu supaya kamu memperoleh Kristus. Karena ketika Yesus Kristus datang kedua kali nanti di akhir zaman, yang dia lihat, adakah iman di bumi? Adakah Yesus di hati kamu? Dia dilihat. Ikutkan doa saya, saudara. Taruh tangan kanan kamu di dada kamu. Kurakabushiki. Haleluya. 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 Bapak, lihat hati kami, Tuhan. Firman-Mu telah disampaikan, Tuhan. Biarlah kami tidak mengeraskan hati kami. Biarlah kami tidak mengeraskan hati kami, Tuhan. Biar kami buka hati kami lembutkan hati kami untuk menerima firman pengajaran ini. Biarlah kami sadar dalam hati kami betapa pentingnya untuk kami mempunyai tujuan dan kehendak yang sama seperti yang ada pada Paulus. Supaya kami memperoleh Kristus, kami harus mempunyai kehendak peranan untuk menginginkan Yesus dalam kami. Bapa, Engkau mengharapkan peranan kami, supaya kami hidupkan peranan kami, aktifkan peranan kami untuk beribadah, untuk memiliki Bible, untuk merenungkan firman, untuk melakukan firman, untuk melakukan firman, untuk menjauhkan diri dari pergaulan yang sesat dan salah. Inilah peranan kami. Ampunkan kami. Bapa, kami berjanji. Kami berjanji, Tuhan. Kami berjanji, Tuhan. Supaya ketika Engkau datang kedua kali, Yesus, Engkau menumbuhkan iman dalam hati kami. Engkau menemukan Yesus dalam hati kami. Sebab mulai hari ini, Tuhan, dengan janji dan komitmen kami percaya kami sudah memperoleh Kristus. Ikutkan doa saya. Bapa, aku percaya karena firman-Mu. Aku percaya hari ini aku teguhkan hatiku untuk mempunyai kehendak yang sama seperti Paulus. Bapa, aku percaya hari ini, mulai sekarang, aku telah memperoleh Kristus. Aku tidak sendiri lagi. Aku tidak berjuang sendiri lagi. Aku tidak jalan sendiri lagi. Aku tidak baring sendiri lagi. Aku tidak berbisnis sendiri lagi. Tetapi aku bersama Yesus. Aku telah memperoleh Yesus. Bapak, inilah janjiku. Inilah komitmenku untuk memainkan perananku. Menjauhkan diri dari pergaulan yang sesat, dari ajaran yang sesat, untuk tidak mencampurkan ajaran Yesus dengan nenek moyang. Supaya aku beribadah dengan kebenaran Tuhan sahaja.
bukan kebenaran aku, bukan menurut kata aku, tapi menurut kata Yesus. Bapa, terima kasih. Aku percaya mulai hari ini aku sudah memperoleh Kristus. Kristus ada dalam aku, yaitu Roh Kudus dalam aku. Roh yang lebih besar daripada roh dalam dunia ini. Dialah yang menyertai aku, berjuang untuk aku, melawan musuh untuk aku. Dalam nama Yesus. Amin. 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 Bukan. Saya minta Mary ke depan. Saya doakan. Ya, Mary akan balik kampung. Ya, di situ saja. Selain Mary, ada lagi yang mau doakan?